Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kali ini kami akan mempresentasikan materi Pancasila dan Kewarganegaraan tentang wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan bela negara. Dengan saya sendiri, Mika Sylvia, sebagai moderator, dengan nomor induk mahasiswa 01022300. Kemudian ada Nurfatin Zahira dengan nomor induk mahasiswa 01022303 dan Nurul Huda Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 01022304. Kami dari Universitas YPIB Majalengka, Prodi S1 Farmasi, kelas 1B. Dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Haji Ujang Permana, MSI. Baik, langsung saja ke pembahasannya yang akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Nurul Huda Febrianti dengan nomor induk mahasiswa 01022304. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, pembahasan yang pertama yaitu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya ada nilai dasar wawasan kebangsaan. Terwujudnya dalam persatuan dan kesatuan bangsa, punya 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental. 1. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. 2. Tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. 3. Cinta akan tanah air dan bangsa. 4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat. 5. Kesetiakawanan sosial. 6. Masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya ada makna wawasan kebangsaan. 1. Menempatkan persatuan kesatuan di atas segalanya. 2. Mengembangkan persatuan Indonesia. 3. Tidak memberi tempat pada patriotisme picik. 4. Wawasan kebangsaan yang dilandaskan oleh pandangan hidup Pancasila. 5. Mewujudkan Pancasila, NKRI, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Materi selanjutnya, ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu ada mandiri, dinamis, wibawa, menunggal, dan konsultatif, dan kerjasama. Selanjutnya ada ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Berlandaskan astagrata, terdiri dari 3 faktor, kekayaan alam, geografis, serta masyarakat. 2. Ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut. 3. Berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional. 4. Ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang. 5. Digunakan untuk menghadapi provokasi, rintangan, dan halangan. Selanjutnya ada unsur-unsur ketahanan nasional, unsur pancagrata, dan unsur ideologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nurfatin Zahira, dengan nomor induk mahasiswa 01022303. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas ketahanan nasional, asas kesejahteraan dan ketentraman. Asas pertama ini menjadi kebutuhan wajib yang dipenuhi untuk masyarakat. Dengan adanya 2 aspek tersebut, suatu kehidupan nasional akan berlangsung dengan lebih baik lagi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam konsepsi ketahanan nasional bahwa kesejahteraan dan ketentraman ini tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu ada asas komprehensif integral,
Asas ini berarti kondisi di mana kehidupan bangsa bisa harmonis, terpadu, seimbang, selaras, dan serasi. Lalu ada asas mawas ke dalam dan keluar. Asas mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan karakter, sifat, dan kehidupan nasional berdasarkan nilai otonomi untuk meningkatkan kemandirian bangsa. Sedangkan mawas keluar berarti suatu negara bisa mengantisipasi, melawan, dan menanggulangi dampak lingkungan luar negeri. Lalu terakhir ada asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan berarti suatu negara harus memiliki sikap dan jiwa yang adil, solidaritas, gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab terhadap warga negaranya. Lalu selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional. Yang pertama sebagai daya tangkal, artinya ketahanan nasional untuk menangkal berbagai macam hal yang mengancam integritas dan identitas negara. Yang kedua ada sebagai pengarah. Pengarah ini berarti ketahanan nasional ini memberikan arahan bangsa untuk mengembangkan potensi kekuatan yang dimiliki, baik itu dari sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, untuk meraih kesejahteraan hidup masyarakat. Yang terakhir, pedoman dalam mempersatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor. Artinya, ketahanan nasional harus bisa membuat masyarakat hidup adil dan makmur lewat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian, tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional di Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menjaga bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mencapai ketentraman umum, berkehidupan bangsa, serta mengerjakan disiplin dunia dengan dasar kemerdekaan, pemufakatan, dan keadilan sosial. Bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Unsur-unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air. Indikator cinta tanah air meliputi menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia, mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Lalu yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, mengenal keragaman individu di rumah dan lingkungannya, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran yang didasari pada Pancasila, pada kebenaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa hanya dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Yang keempat, rela berkorban. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara,
siap membela bangsa negara dari berbagai macam ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. Contoh-contoh bela negara. Yang pertama, melestarikan budaya. Yang kedua, belajar dengan rajin bagi para mahasiswa. 3, taat akan hukum dan aturan-aturan. 4, mencintai produk-produk dalam negeri. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Mika Sylvia, dengan nomor induk mahasiswa 01022300. Selanjutnya ada sifat-sifat bela negara. Sifat-sifat bela negara ini dibagi menjadi 2, ada sifat lunak dan sifat keras. Sifat lunak dibagi menjadi 2, psikologikal dan psikal. Psikologikal ini memuat pemahaman ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kesadaran bela negara. Kemudian yang psikal ini, yang pertama ada perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional, dan penanganan bencana dan menghadapi ancaman non-militer lainnya, seperti ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sifat keras, yaitu ada komponen utama, komponen cadangan atau hambatan, kemudian komponen pendukung atau non-kombatan. Baik, untuk pembahasan materi sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.